pelanggaran itu jika kemudian melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Pada pelanggaran ada 4 jenis pelanggaran: pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran tindak pidana pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan pelanggaran hukum lainnya. Ada yang sebelum, tadi sudah disebutkan Bang Refli, ada yang sebelum, ada yang sedang, dan ada yang sesudah nanti. Pada saat nanti, misalnya sekarang ada setelah penghitungan suara, ada masalah apa tidak? Kemudian tindak pidananya ada apa? Misalnya tadi bisa juga suaranya di transfer kanan kiri depan belakang, bisa saja. Nah, itu bisa kejadian. Itu pelanggaran-pelanggaran yang diatur. Nah, pelanggaran ini harus memenuhi syarat formil dan material. Pertama, syarat formilnya apa? Syarat formilnya alat buktinya ada, kejadiannya ada, saksinya ada, pelakunya ada, dan itu harus dibuktikan dan harus precise. Ya nanti pasti Bang Rocky protes ini. Yang bisa dibuktikan nanti ini bisa dibuktikan susah. Kalau kita kemudian lari dari pembuktian akan jadi permasalahan. Nah, membuat aplikasi yang bikin gaduh pelanggaran nggak? Ya silahkan saja dilaporkan, tidak ada masalah. Iya. Nah, pelanggaran yang bisa membatalkan hasil pemilu atau bisa membuat pemilu diulang itu pelanggaran yang mana? Pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif. TSM. Ya. Oke. Seperti apa TSM? Nanti kita akan mulai. Jangan disederhanakan. Apakah ini juga problem hukum atau tidak? Pasal 32 ayat 1 dan pasal 48 Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, membunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Sirekap. Dia melanggar hukum. Merubah, mengurangi, memberikan data palsu, tidak benar, membohongi publik, problem hukum. Ya, sebentar. Ya. Itu tidak termasuk dalam pelanggaran pemilu. Bukan. Betul, tapi dia pelanggaran hukum. Ya. Yang ketika dia punya kekuatan hukum bisa berdampak pada legitimasi pemilunya. Jadi jangan disederhanakan seperti itu. Bahwa ada rangkaian kebijakan lain, produk-produk undang lain yang dia berkaitan dengan yang lain. Kalau kemudian bisa dibuktikan bahwa KPU menyebarkan kebohongan publik karena menggunakan alat transmisi elektronik untuk menyampaikan angka-angka yang tidak benar, oke? Rontok nggak yang lainnya? Rontok, walaupun dalam undang-undang pemilu tidak masuk kategori pelanggaran pemilu, tapi ini adalah kejahatan pidana yang berdiri sendiri, yang vonisnya bisa berdampak pada legitimasi hasil pemilu. Demikian. Oke. Vonisnya enggak. Kemudian apakah bisa membatalkan sebelumnya? Enggak. Gini, batalnya hasil pemilu tidak cuma karena satu. Nah, tidak cuma karena dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 itu jelas nanti sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Kemudian pelanggaran hukum pidana lainnya, apakah membatalkan hasil pemilu? Dia tidak membatalkan secara serta-merta, tetapi dia mengurangi legitimasi hasil pemilunya. Silahkan kalau itu kami. Oh, iya dong. Dan ini kan semua sudah tahu. Kenapa orang berani berbuat Ada perbedaan tafsir hukum di sini? Bukan. Ya. Enggak, yang disebutkan sebagai membatalkan hasil pemilu bukan Enggak. kemudian Undang-Undang ITE. Semua orang berani. Kenapa semua orang berani berbuat curang? Dalam konteks ini, main curang habis-habisan. Karena waktunya cuma 3 hari. Tanggal 20 Maret. Kesimpulan sudah dibacakan. Partai politik yang keberatan cuma punya waktu 3 hari untuk menyampaikan. MK. Ya. Ya. Di luar itu lancar. Dan itu berat. Dan orang bermain dalam wilayah yang sangat sempit ini. Itu loh. Makanya saya bilang, pertarungan kita tidak cuma gugat-menggugat dalam konteks pelanggaran pemilu, tapi kita akan bertarung dalam undang-undang dan peraturan hukum lain.